Halo kawan-kawan semua, terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sampai saat ini sudah mendukung channel Investor Logis. Tidak terasa umur channel ini sudah 2 tahun. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah mendukung sampai saat ini. Oke, di video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang beberapa strategi terkait IPO saham. Karena di bulan Juni sampai Juli ini akan ada banyak saham yang IPO saya lihat, dan rata-rata tanggalnya sama ya dan berdekatan. Jadi bagaimanapun kita harus memilih saham yang menurut kita bisa menguntungkan kita dan bagus. Nah, bagaimana cara saya memilihnya? Di video ini akan saya praktekkan langsung ya. Oke, untuk kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, saya mohon untuk di-subscribe dulu. Dan bantuan klik like, komen, dan share di setiap videonya. Thank you. Oke, kita langsung saja mulai ke sini, ke Stockbit. Nah, di sini kalian bisa lihat ada beberapa saham yang akan IPO dalam waktu dekat ini, seperti saham CDIA, Chandra Daya Investasi, kemudian ada Koin, PT Indo Crypto Coin Semesta Tbk, kemudian ada Meri, PT Meri Riana Edukasi Tbk, kemudian ada Cek, kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, banyak banget nih, keroyokan nih bursanya, 8. Akan ada 8 perusahaan yang IPO di tanggal ini, sepertinya rata-rata 8 sampai 9 Juli. Nah, 8 Juli, 9 Juli, 10 Juli, 9 Juli, 9 Juli, dan 8 Juli. Nah, jadi ada 8 perusahaan yang akan listing di Bursa Efek Indonesia dari tanggal 8 Juli sampai dengan 10 Juli. Pertanyaannya, dari yang 8 ini, mana yang terbaik untuk kita beli gitu kan, yang bisa menguntungkan kita? Nah, saya tidak akan jawab yang mana, itu preferensi masing-masing, tapi kalau saya pribadi saya beli CDIA. Nah, bagaimana cara saya menganalisanya? Sebetulnya untuk saham IPO itu gampang ya, tinggal kita yang pertama itu kita bacalah perusahaan ini perusahaan apa ya kan, tentangnya kita baca. Ini misalnya PT Chandra Daya Investasi adalah anak perusahaan investasi infrastruktur dengan pemegang saham utama adalah PT Chandra Asri Pacific Tbk, perusahaan solusi energi kimia dan infrastruktur terkemuka di Asia Tenggara bersama Eco Group, perusahaan listrik terkemuka yang terdaftar di Thailand. Oh, berarti joinan orang itu kan. Nah, ini pilar energinya ada berapa? Ada 4. 1 pilar energi, pilar logistik, pilar kepelabuhan dan penyimpanan, kemudian pilar air. Nah, udah di sini kalian baca. Nah, yang paling penting pertama yang biasa saya lihat itu adalah siapa underwriter sahamnya. Yang tertulis di sini admin partisipan. Nah, ini admin partisipannya adalah dari Sekuritas Henan Putirai Sekuritas, ya kan, kode brokernya HP. Nah, penjamin emisi efeknya ada 6 nih ya. Kayaknya Pak PP sudah tahu ini bakal besar, jadi pakai banyak penjamin efek nih. Ada Henan Putirai Sekuritas, DBS Fikir Sekuritas Indonesia, BNI Sekuritas, BCA Sekuritas, OCBC Sekuritas, Trimega Sekuritas. Nah, kemudian untuk mau tahu lebih lengkapnya lagi, saya akan coba baca poin-poin singkat dari prospektus. Nah, ini prospektusnya tinggal kalian download aja, tinggal klik gitu kan. Nah, di sini kan ada tanggalnya nih, lebih sama aja sih jadwalnya kan. Masa penawaran awal 19 sampai 24 Juni, tanggal efektif 30 Juni, masa penawaran umum perdana saham 2 sampai 4 Juli. Nah, sisanya udah tanggal penjatahan ini kan. Nah, jadi untuk kalian yang mau beli IPO saham CDIA, kalian masih punya kesempatan di masa penawaran umum perdana saham di tanggal 2 sampai 4 Juli. Apa bedanya sama masa penawaran awal? Di masa penawaran awal itu biasanya harga sahamnya belum ditentukan harga finalnya. Misalnya kan di antara harga 170 sampai 190 kan. Nah, di masa penawaran umum perdana saham itu biasanya harga sahamnya sudah final ya. Dia akan IPO di harga berapa gitu. Kalau menurut saya CDIA di 190 kayaknya. Nah, udah, untuk prospektus ini penting dan kalian baca-baca aja gitu kan. Nah, tetapi kalau kalian mau singkatannya itu bisa langsung di sini aja kalian
klik. Nah, ini unboxing CDIA. Nah, kalian tinggal baca-baca rangkuman-rangkuman hal-hal yang penting yang sudah dirangkum oleh pihak Stockbit. Misalnya ini unboxing IPO CDIA, perusahaan holding infrastruktur milik TPIA, ya kan? Nah, CDIA PT Chandra Daya Investasi Tbk, anak perusahaan Chandra Asri Pasifik Tbk, bersama Ego Group Ponex bergerak di bidang holding infrastruktur. Nah, yang tadi kan. Nah, ini 4 pilar bisnis utama. Nah, di sini kan dijelasin nih. Energi PT Krakatau Chandra Energi KCE, logistik PT Chandra Shipping Internasional. Nah, kemudian ada lagi, ya kan? Nah, tinggal dibaca-baca. Kemudian di sini ada pilar bisnis kepelabuhan dan penyimpanan dan air juga. Nah, saya tuh sebetulnya yang paling suka lihat penjamin emisi efek atau underwriter-nya ini. Nah, di sini kalian bisa lihat performa terakhir dari saham-saham yang di IPO-kan oleh underwriter. Nah, saya biasanya lihat yang saham yang di IPO-kan oleh underwriter yang saham-saham sebelumnya itu ARA ya, ARA terus. Nah, misalnya ini underwriter si CDIA kan ada 6, ada DBS gitu kan. Nah, kalian lihat ini performa 4 saham IPO terakhir di bawah underwriter DP. AMMN naik 3,5% di hari pertama listing. NCKL 4,4, beli 0, STAA 25% ARA ya. Nah, jadi berarti ada satu saham yang ARA ya kan. Nah, kemudian ini performa 4 saham IPO terakhir di bawah underwriter HP Henan Putera ya kan. Nah, Fore ARA, Ratu ARA, Daas ARA, Cuan ARA. Jadi ARA semua HP Henan Putera, berarti sekuritasnya mantap juga gitu kan. Nah, kemudian kita lihat lagi TP apa ini? Kode sekuritas dari OCBC. Nah, ini ada yang naik kencang brand ya. Brand 20 cuma 1. Kemudian LG apa? Trimega Sekuritas. Nah, dia IPO-in Mine ARA, CBDK ARA, AAD ARA, Golf ARA, Niche ARA. Nah, jadi di hari pertama LG perfect score ya, sama kayak si HP tadi Henan Putirai ya kan. Nah, jadi underwriter CDIA ini jago-jago ya kan. Nah, kalian bisa, nah ini rencana IPO. Dia IPO itu menebarkan 12,5 miliar lembar saham atau 10% dari total seluruh saham beredar. Kemudian harga penawarannya, potensi pendanaannya 2,1 sampai 2,4 T. Nah, ini yang paling penting. Rencana alokasi dana IPO. Nah, dana IPO-nya ini harus kalian tahu untuk apa. Tapi kalau perusahaan udah bilang dana IPO-nya untuk bayar hutang, saya kurang suka ya. Jadi langsung saya jauhi. Tapi kalau untuk pengembangan usaha, saya mau gitu. Nah, udah. Kemudian ada koin ya kan. Nah, koin siapa underwriter-nya? Koin underwriter-nya Ciptadana Sekuritas Asia. Nah, coba kita lihat tadi. Ada nggak di sini? Nah, koin ini adalah perusahaan bursa kripto pertama yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini bisnisnya kalian tinggal baca ya kan. Nah, ini pendapatannya naik berapa persen tadi? Naik dari 0,04 jadi 101 miliar. Nah, dari mana-mana aja sumber pendapatannya. Oh, paling banyak rupanya dari jasa transaksi ya kan. Nah, dia nggak buat di sini performa terakhir underwriternya. Oh, ini buat nih ya. Nah, ini 5 saham terakhir yang di IPO kan sama KI atau Ciptadana Sekuritas Asia. Ada ALII. Nah, ini ARA ya 20%, VKTR nggak sampai ARA 11% cuman. MBMA 11%, OMED ARA juga ini termasuk 24. MTMH. Nah, jadi selain saya tuh sebetulnya kalau IPO gampang kawan-kawan, cuman lihat 3 aja. Yang pertama itu adalah siapa owner di balik perusahaan ini. Kemudian penggunaan dana IPO ini, alokasi dananya untuk apa. Kalau udah dibilang untuk bayar hutang, saya nggak mau. Kecuali untuk
untuk pengembangan usaha, ekspansi bisnis, penambahan alat infrastruktur gitu. Nah, itu bagus ya kan. Tapi kalau dibilang penggunaan IPO ini akan digunakan sebagai untuk melunasi hutang terhadap ini. Nah, itu saya udah langsung kurang suka. Kemudian yang ketiga adalah underwriter-nya. Siapa penjamin emisi efeknya? Bagaimana performa terakhir dari saham-saham yang di IPO-kan oleh penjamin efek ini gitu. Nah, itu saya tengok. Nah, ini makanya saya lihat nih koin. Oh, underwriter-nya si KI, Cipta Dana Sekuritas Asia. Bagaimana kinerja terakhir 5 saham yang di IPO-kan KI? Nah, bagus-bagus ternyata ya. 3 saham ARA, 11 naik tapi tidak sampai ARA. Nah, kemudian ada Mary. Mary siapa? Underwriter-nya. Nah, Mary belum ada kasih ini ya, unboxing. Belum ada dia. Cek. Nah, cek ada nih unboxing. Kita lihat. Nah, underwriter-nya siapa? Lotus Andalan Sekuritas. Lotus gimana? Saham Labs hari pertama ARA, Saham Blast hari pertama ARA, MKP ARA. HBAT justru malah anjlok, chip naik 10%. Jadi 3 ya, 3 dibuat ARA. Nah, kemudian pelajari tinggal prospektusnya kan. PMUI juga belum ada, PSAT. Nah, saya suka ini PSAT ini kawan-kawan sebetulnya. Karena perusahaannya bagus, bisnisnya bagus, kemudian dana alokasinya untuk pembelian kapal baru, lalu underwriter-nya LG, Trimega Sekuritas. Nah, Trimega ini 5 saham terakhir yang di IPO kan ARA semua di hari pertama, kayak Mini, CBDK, AADI, Golf, NICE gitu kan, ARA semua. Nah, ASPR ada nggak? Nggak ada ASPR. Blok, nah, Blok SQ kalau saya nggak salah, BCA Sekuritas. Nah, IPO-nya ada 2 yang terakhir cuman MTMH naik 25%, beli nggak naik ya kan. Nah, jadi saya di sini dari 8 perusahaan yang IPO ini, saya memandang yang bagus itu CDIA dari segi tadi yang 3 itu owner, alokasi dana, sama underwriter. Kemudian saya masih bingung antara koin sama PSAT, tapi saya lebih condong ke PSAT karena Trimega Sekuritas sudah terbukti dari 5 saham yang di IPO-kannya, dalam 5 perusahaan terakhir yang di IPO-kannya itu ARA semua di hari pertama, dan harga sahamnya pun naik-naik juga, terjaga ya dari harga IPO-nya. Kalau kalian perhatikan misalnya kayak saham Mine gitu kan, mana dia Mine tadi. Nah, Mine harga sahamnya nggak turun dari harga IPO-nya, CBDK juga, AADI juga, Golf nggak tahu saya, NICE juga nggak tahu juga, AADI, CBDK ini terjaga ini. Nah, tapi setidaknya hari pertama perfect ya, ARA semua sama kayak HP, Henan Putira Sekuritas. Nah, jadi dari 8 perusahaan ini, kalau saya pribadi, saya condongnya ke CDIA sama PSAT gitu kan kawan. Sebetulnya semua bagus-bagus, tapi ini kembali ke preferensi masing-masing gitu. Nah, disclaimer on dulu, tapi terlebih dahulu ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual suatu saham. Transaksi investasi kalian menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing, baik untung atau rugi. Oke kawan-kawan, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you, bye. Untuk kawan-kawan yang berminat bergabung di grup komunitas saham investor logis dan ingin belajar tentang saham walau dari nol dan masih pemula, kalian bisa langsung menghubungi nomor di samping ini. Saya akan membantu kalian belajar saham dan memahami cara menganalisis perusahaan. Beberapa teman-teman kita sudah selesai melaksanakan kelas batch dan bergabung di grup komunitas. Berikut testimoni dari mereka. Dan saya di kelas ini akan mengajarkan bagaimana cara menghasilkan keuntungan yang maksimal di bursa saham, seperti yang sudah saya hasilkan sendiri. Saya bercerita berdasarkan experience pribadi dan pelajaran-pelajaran yang sudah saya dapatkan selama ini. Kawan-kawan yang mau bergabung, silakan langsung dihubungi saja ya. Thank you. Halo kawan-kawan, untuk kamu yang masih pemula dan ingin belajar tentang saham, kalian untuk membeli saham harus menggunakan aplikasi sekuritas. Nah, salah satu sekuritas yang saya rekomendasikan untuk kalian pakai sebagai pemula
karena fitur-fiturnya lengkap dan mudah dipahami, itu adalah aplikasi Ajaib. Nah, di sini saya akan coba mendemokan untuk kalian yang ingin mendownload aplikasi ini dan ingin belajar investasi saham lewat aplikasi Ajaib ini. Caranya gampang. Kalian tinggal langsung aja ke Play Store di HP kita untuk yang pakai Android atau App Store untuk yang pakai iPhone. Kalian tinggal klik telusur, kemudian kita tulis Ajaib. Ajaib. Nah, kita tinggal pilih yang Ajaib. Lalu, nah di sini kita pilih yang Ajaib yang gambar cangkir Aladin ini ya, yang warna biru. Nah, kita pilih, kemudian nah di sini karena saya sudah mendownload aplikasinya, saya tinggal klik buka ya. Kalian nanti tinggal download saja. Nah, buka. Nah, nanti untuk proses pendaftaran dan verifikasinya gampang. Kalian tinggal ikuti saja langkah-langkahnya. Tampilan Ajaib ini seperti ini, kalian bisa lihat. Kemudian di sini di sudut kanan atas ada pilihan Lite dan Pro. Nah, yang Lite ini sangat cocok untuk kalian yang pemula masih. Jadi kalian bisa dibantu sama fitur-fitur yang sangat lengkap dari Ajaib Lite ini. Kalian bisa tinggal pilih sendiri untuk mau yang investasi reksadana atau ada saham. Nah, di sini karena saya fokusnya di saham, kita akan klik yang di saham ya. Nah, kita coba misalnya mau menganalisa saham BBCA misalnya. Nah, jadi untuk fitur-fitur matriks keuangan yang perlu kita lihat dalam menganalisa saham sudah langsung disediakan oleh Ajaib Lite ini. Itu sangat bermanfaat untuk kalian yang pemula. Di sini misalnya BBCA, kalian tinggal lihat ini grafiknya 5 tahun terakhir. Kemudian kalau kalian klik all, dia akan membuat grafik dari pada saat pertama kali BBCA IPO. Nah, ini kan semuanya lengkap dia datanya. Kemudian di sini ada debt to equity quarternya, kemudian total cash-nya, dividennya, dividen yield-nya gitu. Nah, jadi sudah sangat memudahkan kalian sebagai pemula tentang perusahaannya. Nah, fitur-fiturnya berita terbaru gitu kan. Jadi sudah enak kita kalau menganalisa pakai Ajaib ini. Kemudian kalau kalian yang udah pro dan memang karakternya itu pengen trading dan scalping, kalian bisa menggunakan fitur Ajaib Pro. Nah, fitur Ajaib Pro ini sangat cocok untuk kalian yang trader aktif dan juga seorang scalper, karena fitur-fitur dari Ajaib Pro sangat mendukung kita dalam menganalisa saham untuk pergerakan cepat gitu. Misalnya di sini saham Adaro gitu kan misalnya. Nah, di sini ada feed-nya, kemudian tentang percakapan orang dan respon orang pada saat ini pada saham Adaro, kemudian ada berita terupdate-nya langsung. Jadi kalian nggak perlu searching di Google lagi, cari-cari berita tentang Adaro gitu kan. Nah, kalian tinggal klik berita, kemudian case statistiknya gitu kan. Nah, di sini udah ada dianalisa langsung sama Ajaib, lengkap banget ya. Jadi kalau kita mau pakai Ajaib ini enak banget nih, tinggal kita udah tahu nih book value dari Adaro masih 0,85, masih murah ya, di bawah 1. Nah, net asset per share-nya, free cash flow-nya, jadi lengkap banget. Informasi brokernya juga ada, itu broker-broker mana aja yang akumulasi Adaro di tanggal transaksi terakhir nih, ada TP paling atas. Nah, jadi enak banget ya, sudah lengkap semua fiturnya. Untuk kalian yang mau jadi trader atau scalper atau investor, kalian bisa menggunakan aplikasi Ajaib ini karena menurut saya sudah sangat lengkap. Apalagi untuk yang pemula sangat cocok banget yang tadi pakai Ajaib Lite itu. Oke, jadi langsung aja download aplikasinya dan kalian gunakan dengan sesuka kalian. Untuk kalian yang mau mendaftar aplikasi Ajaibnya, kalian bisa pakai kode Ajaib aku ya. Kalian bisa masukkan saja dengan kode Ajaibku yang di sini supaya kalian bisa dapat bonus 1 lot saham dari Ajaib. Oke kawan-kawan, terima kasih. Selamat mencoba aplikasinya. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.